iyyakum. Ya. Dan al-muallif asy-syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini akan menyebutkan satu ayat di dalam Quran, dan beliau sebutkan juga satu hadis di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan ayat pertama yang beliau sebutkan. Kata al-Imam rahimahullahu taala, wa qaulullahi taala, dan firman Allah taala di surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Kata Allah, wa annahu, dan bahwasanya kana rijalun minal ins, ada beberapa orang dari kalangan manusia ya'uduna, meminta perlindungan berijalin minal jin, dengan laki-laki dari kalangan jin. Jadi ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin laki-laki. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut menambahkan dosa, menambahkan ketakutan kepada manusia tersebut. Nah, ini para hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini satu ayat yang beliau sebutkan di dalam bab ini. Nah, jadi ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan bahwasanya telah diwahyukan kepadaku, ini ayat-ayat Quran, dan bahwasanya ada sekelompok dari kalangan jin yang mereka mendengarkan bacaannya Rasulullah dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebahagian dari manusia, laki-laki dari manusia, justru mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, sehingga jin tersebut akan membuat makar kepada mereka, bukan memberikan keamanan dan ketenangan, justru semakin membuat mereka takut, semakin membuat mereka tidak tenang. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka di dalam ayat, ketika Allah mengatakan bahwa mereka manusia ini, sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin laki-laki, yakni mereka mengarah kepada jin tersebut, meminta perlindungan kepadanya dari apa yang mereka khawatirkan, dari apa yang mereka takutkan. Mereka menyangka bahwa jin-jin tersebut mampu memberikan perlindungan, akan tetapi sangkaan mereka sangat keliru. Justru jin-jin tersebut menambah rasa takut kepada mereka. Iya, menambah rasa takut, kepanikan, semakin panik, semakin takut, bukan semakin tenang. Nah, dan ayat ini berkaitan dengan apa yang dahulu orang-orang Arab jahiliyah lakukan. Jadi dulu diceritakan orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka singgah di suatu lembah atau di tempat-tempat yang terasa angker, ya, maka mereka tiba-tiba menyeru dengan suara yang tinggi. Mereka berkata begini, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Kata orang-orang Arab jahiliyah itu, aku berlindung kepada penunggu lembah ini dari bahaya orang-orang bodoh dari pengikutnya, dari kaumnya. Jadi berlindung kepada pimpinan penunggu lembah tersebut, ini dari kalangan jin, supaya tidak diganggu oleh yang lainnya. Maka dia minta perlindungan kepada pimpinannya, supaya pimpinannya ini memberikan perlindungan, ya, sehingga anak-anak buahnya dari kalangan jin-jin juga tidak bisa mengganggu mereka. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Kalau singgah di suatu tempat yang terasa angker, lembah-lembah, tak bertuan,
mereka meminta perlindungan bukan kepada Allah tetapi kepada pimpinannya jin. Mereka minta perlindungan kepada pimpinannya jin. Dan ini adalah kesyirikan mereka. Ini adalah kesyirikan yang telah mereka lakukan. Subhanallah. Ya, kalau di negeri kita, ya, bukan tidak ada yang seperti itu. Nah, terkadang ada sebagian orang, ya, ketika datang ke tempat angker atau tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, mereka juga melakukan hal-hal yang sama. Ya, mungkin caranya saja yang berbeda, tetapi mereka meyakini di tempat ini ada penunggunya. Nah, kita harus permisi kalau mau lewat. Kita harus memberikan persembahan, sesajian. Makanya subhanallah, dari apa yang ditipu oleh syaitan kepada manusia, terkadang kalau ada misalnya pohon besar, ya, maka syaitan membuat, ya, makar di sana. Dia ingin menipu manusia. Dibuatlah pohon itu terasa angker, ya. Dibuat orang ketika lewat situ misalnya bulu kuduknya merinding. Dibuat orang ketakutan, dibuat seakan-akan pohon itu ada penunggunya, ada suara-suara yang keluar dari sana. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh manusia? Karena rasa takutnya, mereka datang kepada pohon itu bawa sesajian, yakni sesajen. Nah, mereka persembahkan kepada pohon besar itu supaya apa? Supaya pohon itu, penunggu pohon itu tidak mengganggu mereka. Ini mereka sudah ketakutan duluan, kepanikan duluan. Mereka berikan persembahan sesajen itu, ya, supaya mereka tidak diganggu. Dan ini jelas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, syaitan, jin-jin penunggu pohon itu, mungkin betul ada penunggunya memang. Iya. Memang jin ada di situ, sebagaimana pernah kita sebutkan, ya, dari Latta, Uzza dan Manat itu, kan sebagiannya itu adalah penunggu pohon, jin penunggu pohon. Pohonnya besar. Memang ada jinnya di situ. Nah, jin itulah yang bersuara, yang ingin menipu manusia. Nah, supaya orang takut. Nah, jin-jin ini ketika ada manusia yang memberikan sesajen, memberikan persembahan, jin ini semakin apa? Semakin sombong dia. Semakin merasa besar dia. Nah, sehingga dia membuat apa? Manusia takut. Dulunya jin-jin itu takut kepada manusia. Tapi tatkala jin tahu bahwasanya manusia lebih takut kepada mereka, nah, sehingga membuat jin besar kepala. Nah, sehingga mereka terkadang tidak takut lagi dengan manusia. Justru mereka menakut-nakuti manusia. Apalagi di zaman sekarang. Nah, belum lagi disuguhkan dengan tontonan-tontonan, film-film horor. Nah, sebagian orang kan suka film horor itu. Akhirnya apa? Dia ketakutan sendiri, ya. Takut masuk WC. Kalau harus masuk WC, dia buka pintunya sedikit. Supaya apa? Wallahu alam, mungkin kalau ada hantunya langsung bisa lari. Nah, ada sebagian orang begini. Tapi suka nonton film horor, tapi dia sendiri penakut. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ya, manusia itu lebih mulia daripada jin. Manusia itu lebih terhormat dan lebih mulia daripada jin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syayatin itu, syaitan-syaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Tetapi kalau kita takut kepada dia, ini membuat mereka semakin besar kepala. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, sama kalau misalnya ada orang lewat kuburan misalnya. Nah, iya. Ya mungkin memang kuburan-kuburan itu disuka oleh jin. Ya, disuka oleh jin. Tetapi ya ketika kita lewat di tempat-tempat seperti itu, bacakan ayat kursi. Mungkin timbul dalam diri kita rasa takut. Ya mungkin karena tempatnya memang suasananya apalagi sendirian, rasa takut itu bisa muncul. Itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Apalagi pas antum lewat di kuburan sendirian, gelap-gelap, ada yang lewat. Nah, ini lebih menakutkan lagi. Nah, tapi kita sebagai orang beriman, ya, tidak boleh gentar. Bacakan saja ayat kursi, lari itu. Nah, tidak perlu takut. Ya, kalau kita takut,
ya, maka membuat jin itu semakin besar kepala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah sama di sini kan, kisahnya itu sama. Jadi jin-jin itu dulu takut sama manusia, tetapi ketika dia tahu manusia takut sama dia, maka dia akan semakin besar kepala, semakin sombong, dan dia berusaha menakut-nakuti manusia. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Maka ayat yang mulia ini, surat Al-Jin ayat yang ke-6, menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan kepada jin ini dari hal yang diharamkan. Kenapa? Karena tidak akan bisa memberikan faedah apa-apa, justru menambah kesulitan, menambah ketakutan, menambah dosa bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin. Dan justru tujuan dia, maksud dia itu tidak tercapai. Kan sebagian orang meminta perlindungan kepada jin supaya apa? Supaya dapat keamanan, ketenangan, supaya tidak takut. Tapi justru sebaliknya, dia tidak dapatkan hal tersebut, justru apa? Justru semakin takut. Nah, ini hukuman Allah kepada orang-orang yang bergantung kepada jin. Sama pada hari ini kalau ada orang yang menggunakan jimat-jimat. Orang pakai jimat supaya apa? Ya supaya sembuh dari sakit, ya kan? Sebagiannya pakai jimat untuk penglaris misalnya. Sebagian orang pakai jimat untuk semakin kuat. Justru orang yang pakai jimat sebaliknya yang dia dapatkan. Iya, tadinya dia berharap sembuh dari sakit, tapi apa? Semakin bertambah penyakitnya. Nah, kalaupun sembuh, maka akan ada penyakit-penyakit yang lain terus menghampiri dirinya. Ini orang-orang ini tertipu. Ya, sembuh memang dari penyakitnya yang itu, tapi tidak lama lagi datang penyakit lain. Akhirnya dia punya ketergantungan kepada jimat. Lihat ini. Dia berharap dengan jimatnya supaya apa? Supaya bertambah kuat. Justru dia semakin lemah. Kalau keluar dari rumahnya tidak pakai jimat, takut dia. Tidak aku bawa jimatku ini. Nah, takut betul. Kenapa? Karena ketergantungannya kepada jimat. Tapi kalau orang yang tidak seperti itu, nah, dimanapun dia berada, dia tidak ada rasa ketakutan karena tempat berlindungnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang sudah kepakai jimat, tidak berani dia keluar rumahnya kalau tidak pakai jimat. Ya, ketergantungannya sangat kuat, membuat dia semakin lemah dengan hal tersebut. Nah ini ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Makanya kaidah secara umum, orang yang berbuat syirik, ya, tidak akan menambah bagi pelakunya kecuali dia tidak mendapatkan maksud dari yang dia inginkan, justru sebaliknya. Justru apa? Sebaliknya. Dan ini dari bahaya kesyirikan dan buruknya kesyirikan itu. Orang yang berbuat syirik, ya, dia harapkan begini dan begini dari kesyirikannya, justru apa? Justru yang dia dapatkan sebaliknya. Justru yang dia dapatkan apa? Sebaliknya. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan disebutkan juga oleh para ulama terkait dengan makna ayat tadi, fazaduhum rahaqa. Maknanya ada yang berpendapat bahwasanya manusialah yang semakin yang menambah ya, bagi jin-jin tersebut rahaqa, yakni sifat kesombongan, semakin besar kepala, semakin tinggi mereka. Ya, walaupun penafsiran yang pertama bahwa jin tersebut yang membuat manusia-manusia itu semakin bertambah dosa dan ketakutannya, ini lebih sahih. Ini yang lebih kuat. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka banyak dalil-dalil yang semuanya menunjukkan larangan meminta perlindungan kepada jin secara mutlak. Secara apa? Secara mutlak. Ya, seperti ayat ini. Juga di dalam surat Al-An'am ayat 128. Di surat Al-An'am 128 Allah berfirman begini. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Pada hari tatkala Allah kumpulkan mereka semuanya, maka Allah berfirman, ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin, kata Allah, qad istakstartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum, maka berkatalah kawan-kawannya jin-jin tersebut, minal insi, dari kalangan manusia, dia bilang apa? Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Tuhan kami,
sebagian kami ya, merasakan kenikmatan dengan sebagian yang lain. Ketika mereka meminta perlindungan kepada jin-jin itu, manusia mendapatkan kenikmatan, jin itu juga mendapatkan kenikmatan. Wa balagna ajalana, dan engkau telah menyampaikan ajal kami, alladzi ajjalta lana, yang engkau telah tentukan kepada kami. Qala an-naru mathwaakum, kata Allah, neraka adalah tempat kembali bagi kalian, khalidina fiha, kekal kalian di dalamnya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kata para ulama, kata sebagian ulama terkait dengan ayat ini, bahwa bersenang-senangnya manusia kepada jin ya, karena apa? Ya karena jin-jin tersebut membantu mereka di dalam memenuhi hajat dan keperluan mereka, melaksanakan perintah dan keinginan mereka, serta mengabarkan kepada manusia ya perkara-perkara gaib yang syaitan itu dengar dari atas langit. Nah, jin juga bersenang-senang, merasa nikmat dengan adanya manusia yang meminta perlindungan kepada dia. Ya, ini nikmatnya dari mana? Ini jin itu merasa tinggi dia, merasa mulia dia, merasa ya tersanjung dia ketika manusia membesarkan dia, ketika manusia mengagungkan dia. Apalagi ketika ada timbal balik, jin tersebut memberikan kepada mereka apa yang dia inginkan, dan manusia juga memberikan apa yang dia inginkan, ya, dengan memberikan apa, persembahan-persembahan dan seterusnya. Oh, ini membuat mereka semakin suka. Jadi jin mengambil manfaat dari manusia yang meminta perlindungan kepadanya, manusia juga begitu. Menunjukkan apa? Memang ada manusia yang mereka menjual agamanya, meminta perlindungan kepada jin, sampai dia kafir kepada Allah, dia tidak peduli. Ada yang begitu. Nah, tukang sihir misalnya, dukun-dukun, sebagian mereka ya memang berinteraksi dengan jin, memang meminta bantuan syaitan. Iya, sebagian dari mereka, karena jin itu kan, dukun itu antara dua saja. Kalau bukan dia adalah orang yang memang bekerja sama dengan jin, syaitan, atau dia adalah penipu. Ini dia menipu orang. Sebenarnya dia tidak punya apa-apa, ya, tidak punya kesaktian ini dan itu, tapi dia suka menipu orang. Nah, jin itu, dukun itu tidak keluar dari dua itu. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka disebutkan bahwasanya mereka saling bernikmat-nikmat dengan hal tersebut. Nah, maka dari sinilah tidak boleh hukumnya meminta bantuan, pertolongan kepada jin. Dan ini secara mutlak. Ya, mungkin ada yang bilang, ada yang bertanya, bagaimana kalau jinnya jin muslim, Ustaz? Bagaimana kalau jin muslim? Karena kan jin itu kan ya, tidak semuanya apa kafir ya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu tara'iqa qidada, mereka itu bermacam-macam, mereka itu ya. Makanya jin-jin itu agama mereka pun bermacam-macam. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir juga bermacam-macam. Ada jin Yahudi, ada jin Nasara, ada jin Buddha, ada jin Hindu, dan seterusnya ya. Bahkan mereka di muslim pun beda-beda ya, berbeda-beda mereka, alirannya juga punya mereka. Nah, bahkan disebutkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, kan disebutkan ketika ada jin-jin tersebut, kemudian ditanya ya, siapa yang paling buruk di antara kalian? Kata mereka, yang paling buruk dari kami yaitu yang beraliran Syiah. Nah, jin-jin saja mengakui bahwasanya jin Syiah itu yang paling buruk. Nah, jadi menunjukkan ada jin Sunni, ada jin Syiah. Ya, jadi mereka juga punya aliran-aliran, ya, punya agama-agama sama seperti manusia. Sama seperti apa? Manusia. Nah, bagaimana meminta bantuan kepada jin muslim misalnya? Taib, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, hukumnya juga sama, tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Kan dia muslim. Ya, pertama, dari mana kau tahu dia muslim? Itu dulu yang pertama yang harus dijawab. Dari mana tahu muslim? Dia bilang apa? Zahirnya dia muslim. Zahirnya bagaimana? Dia tidak nampak. Jadi tidak bisa dikatakan dan memastikan dia muslim.
Hati-hati dalam perkara ini. Dia makhluk gaib, kita tidak tahu, ya kan? Betul di antara mereka ada yang muslim, ada yang kafir, tetapi apa? Hakikat mereka apakah muslim atau tidak kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah karena kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa dia betul-betul muslim. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Terlebih lagi di antara syaitan-syaitan itu sangat sering berdusta. Jangan sampai kau didustainya. Jangan sampai kau didustainya. Makanya sempat dulu ada buku ya, apa namanya, berdialog dengan jin muslim katanya. Nah, ini buku yang menyesatkan ini, ya. Jadi seakan-akan di situ disebutkan pembicaraan dialog antara dia dengan jin muslim, ya. Disebutkan pembicaraan di, tidak tahu sekarang buku itu masih ada atau tidak ada itu. Nah, ini kedustaan, ya, yang tak benar yang seperti itu. Ya, sampai dia menunjukkan tempat-tempat dajjal, katanya ada begini di tempatnya. Nah, ini kebohongan, kedustaan sudah. Iya. Nah, jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang seperti itu tidak dibenarkan. Yang seperti itu tidak dibenarkan karena kita tidak tahu hakikatnya. Kita tetapkan memang ada di antara jin yang muslim, tetapi kita tidak tahu keadaannya. Maka tidak boleh meminta bantuan. Apalagi kalau kita tahu di antara syaitan itu sangat sering berdusta, walaupun mungkin pada sebagian ucapannya benar, ya kan? Sama seperti hadis Abu Hurairah itu, ketika ada jin yang mencuri apa namanya harta zakat. Ini menunjukkan bahwasanya jin juga bisa mencuri harta. Ketika ada harta yang hilang, kemudian itu dikatakan bahwasanya ulahnya jin, ya bisa jadi benar. Iya, bisa jadi apa? Benar hal tersebut, karena memang terbukti di dalam sejarah dan di dalam hadits Nabi SAW ada jin yang mencuri apa? Mencuri harta zakat. Dalam hadits Abu Hurairah sahih dari Nabi SAW, iya, sampai pada akhirnya ditangkap Abu Hurairah, kemudian berulang dia melakukan pencurian itu, sampai pada akhirnya dilepaskan Abu Hurairah karena jin tersebut apa namanya mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Kalau kau baca ini tidak ada yang mengganggumu wahai Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak tahu kalau itu jin, karena jinnya menjelma jadi manusia. Dikira Abu Hurairah itu manusia, pencuri biasa. Nah, di pagi harinya ketika Nabi datang, Nabi tahu dan Nabi kabarkan bahwasanya dia itu jin. Dia benar dalam ucapan tersebut ketika mengajari kamu ayat kursi, betul itu. Tetapi kata Nabi, dia sendiri pendusta. Dia sendiri apa? Pendusta. Kata Nabi SAW. Maka jangan sampai apa? Percaya dengan apa? Jin-jin. Makanya kritik para ulama kita juga pada sebagian orang ya. Terkadang diantaranya para peruqyah misalnya. Ketika meruqyah terlalu banyak berdialog dengan apa? Pasiennya. Ya kan? Terkadang kita temukan begitu ya. Ya bukan tidak boleh, boleh saja. Tetapi kalau setiap diajak bicara malah lebih banyak berbicaranya ketimbang ruqyahnya. Ini tidak benar. Diajak bicara, kamu dari mana, ya, asalmu dari mana, umurmu berapa tahun. Ya kita tidak tahu, mungkin dia berbicara dengan dusta jin itu. Makanya kalau ketemu orang kesurupan, ya, kita suruh dia keluar, bacakan ayat. Tidak mau keluar, bacakan lagi. Tidak usah terlalu diajak bicara, kamu dari mana, kenalan yuk bagaimana. Jangan. Nah, ini orang kesakitan, orang sakit, dia butuh pengobatan. Masa malah diajak dialog, ya. Sekali lagi kalau misalnya berdialog yang dibutuhkan, tidak ada masalah. Tapi kalau berdialog dengannya kemudian semakin berlarut-larut omongannya, ini tidak dibutuhkan yang seperti itu. Karena yang kita inginkan diruqyah orang yang seperti itu. Nah ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan manfaatnya juga kurang karena kita tidak tahu benar tidak apa yang dia ucapkan itu. Apalagi ketika ada jin mengklaim saya jin umur 6.000 tahun. Dari mana jin umurnya 6.000 tahun? Nah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan ajalnya itu ditangguhkan cuman iblis. Kalau jin syaitan tidak seperti itu. Maka itu kedustaan kalau ada yang ngomong umurku 10.000 tahun. Kan ada jin-jin yang begitu ya. Konon kabarnya mengatakan begitu. Nah, tidak benar yang seperti itu. Kalau iblis ya iya memang, karena dia diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara syayatin tidak seperti itu. Mereka juga mati, sama seperti manusia bisa mati. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka tidak benar kalau kita meminta bantuan kepada jin walaupun yang diklaim jinnya jin muslim. Nabi sendiri
Nabi itu kan pernah didengarkan ayat-ayat Qur'annya oleh jin. Tapi bersamaan dengan itu, pernah enggak ada riwayat Nabi minta bantuan jin? Pernah dengar riwayatnya begitu? Enggak pernah kan? Iya. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi kehilangan sesuatu, pernah satu riwayat Nabi kehilangan Aisyah kehilangan kalungnya. Iya. Nabi tidak pernah suruh para jin cari kalungnya Aisyah. Tidak. Tapi Nabi suruh siapa yang mencari? Nabi suruh para sahabat, ya kan? Dalam peperangan, dalam jihad. Iya. Tentunya dimaklumi ya bagaimana sejarahnya. Kaum muslimin di awal-awal itu sangat butuh pasukan banyak, ya kan? Tapi Nabi tidak suruh pasukan jin kumpulkan, para jin kumpul, kita perang melawan orang kafir. Tidak pernah seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Beda dengan Nabi Sulaiman memang. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu nabi yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada beliau, semua makhluk-makhluk itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Sampai jin ifrit juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ya karena tidak berani dengan Nabi Sulaiman. Kalau berani melawan dengan Nabi Sulaiman, dia akan hangus terbakar. Makanya sampai jin ifrit tunduk kepada Nabi Sulaiman. Itu memang mukjizat beliau sallallahu alaihi salam, Nabi Sulaiman. Tapi selain beliau tidak seperti itu. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi bukan beliau tidak tahu ada jin muslim, tahu kan Nabi kan? Tahu. Tapi tidak pernah ada riwayat Nabi meminta bantuan kepada jin muslim. Nah, tentunya Nabi kalau misalnya seperti itu lebih utama untuk melakukannya daripada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Taib. Kemudian ikhwani fiddin, dari ayat ini ketika dikatakan ada dari kalangan manusia, laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di sana ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Ya kan? Ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Ya, karena dikatakan rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Rijal itu jamak dari rojul, laki-laki dewasa dari kalangan jin. Menunjukkan jin itu ada laki-lakinya, ada perempuannya. Makanya lebih tegas lagi Nabi ketika mengajarkan doa masuk WC Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya kan? Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari minal khubuth, dari jin laki-laki, wal khaba'ith, dan jin perempuan. Ada jin laki-laki dan ada jin perempuan. Iya. Bahkan sebagian ulama berdalam-dalam dalam hal ini. Mereka menyebutkan hubungan antara manusia dan jin itu bisa saja terjadi. Nah, bisa saja terjadi ya antara jin laki-laki misalnya dengan perempuan dari kalangan manusia. Demikian pula sebaliknya, laki-laki dari kalangan manusia dengan jin dari kalangan perempuan. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tetapi hal-hal seperti itu dibahas oleh para ulama dan diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka di dalam keterangan ini kita harus membenarkan adanya makhluk yang mereka sama seperti kita, juga diberikan beban oleh Allah, beban syariat. Mereka lah jin. Makanya dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Bahkan dari ayat ini kata para ulama, mereka menyebutkan mana yang lebih dulu dicipta, jin atau manusia? Jawabnya jin. Kenapa? Karena dalam ayat didahulukan jin dulu kan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Menunjukkan kata ulama, jin lebih dulu diciptakan baru manusia. Baru belakangan setelahnya manusia. Nah, maka kita imani bahwa jin-jin itu ada, ya. Mereka terkadang menghuni rumah-rumah orang, mereka terkadang menghuni pohon, mereka terkadang ada di hutan-hutan. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, jin-jin jahat itu tempatnya sukanya di mana? Di WC-WC. Inna hadhil khusus muhtadarah. Sesungguhnya jin WC-WC ini dihadiri oleh jin, kata Nabi SAW. Karena jin-jin jahat suka di tempat-tempat yang kotor, termasuk juga di tempat sampah. Jin suka dengan tempat sampah.
Nah, termasuk juga di kuburan, jin suka di sana. Termasuk juga di hutan-hutan. Makanya sering orang kalau lewat hutan kadang lihat penampakan, bisa jadi itu memang jin. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Tapi yakinilah bahwasanya jin-jin itu sama seperti kita. Mereka makhluk yang juga harus beribadah, harus beriman kepada Nabi. Kalau enggak, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman siksaan, ya, diancam dengan neraka dan dijanjikan dengan surga bagi yang beramal soleh. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mungkin ini yang bisa kita paparkan. Insyaallah taala akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.